Assalamualaikum Motivers, kembali berjumpa bersama saya Hamri Gusman dalam Hamri Gusman Official. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Baik Motivers, ngomong-ngomong pada saat tahun baru 2022 ini, kira-kira resolusi Anda apa ya? Tentunya semua sudah memiliki resolusi dan juga memiliki pengalaman di masa lalu. Pengalaman yang pahit, kita jadikan itu pelajaran. Pengalaman yang sukses, yang bagus, mari kita ulang lebih baik lagi. Dan Motivers, tentu saja untuk menghadapi tahun baru 2022, Anda harus selalu merasa optimis, merasa bahagia, dan Anda harus siap menuju pertandingan kehidupan di 2022. Maka untuk memasuki tahun baru 2022 yang begitu dinamis ini, Anda tidak boleh dalam keadaan insecure atau merasa kurang aman, kurang nyaman, kurang percaya diri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan motivasi 3 motivasi untuk bangkit dari perasaan insecure. Baik Motivers, sebelum kita lanjutkan, silakan bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube Hamri Gusman Official, silakan diklik gratis lo subscribe. Silakan like dan share jika konten ini bermanfaat ya. Baik Motivers, 3 motivasi untuk bangkit dari perasaan insecure. Motivers, insecure atau tidak percaya diri, wujudnya adalah kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan tentunya kita tidak berani keluar dari zona nyaman. Karena itu tadi, kita kurang yakin apakah diri kita ini benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Seseorang insecure tentunya dia akan merasa cemas, takut, gelisah, pikiran yang terlalu berlebihan atau overthinking, dan bahkan terkadang membuat sulit untuk tidur. Dan tentunya itu akan menyebabkan kesehatan kita terganggu. Saya yakin setiap orang pasti sedikit banyak pernah mengalami perasaan insecure. Termasuk diri saya sendiri. Terutama sebelum jadi motivator. Mengapa insecure sering terjadi pada setiap orang? Karena perasaan tidak nyaman bisa saja datang dari berbagai masalah. Contohnya, kita merasa berat badan kita berlebihan. Kita merasa kurang langsing. Langsung kita insecure, kita cemas. Lalu yang kedua, kita merasa bukan anaknya orang kaya. Kita merasa kalah dengan teman-teman kita. Teman sekolah, teman kuliah, teman kantor. Kita langsung merasa minder. Yang ketiga, kita merasa penampilan kita kurang cantik. Padahal kita sudah dandan habis-habisan. Sudah ke salon 3 hari 3 malam. Kuntilanak kali 3 hari 3 malam. Dan kita sudah mengeluarkan budget yang luar biasa untuk merubah penampilan kita. Tapi begitu melihat teman kita yang kelihatannya lebih wow, kita langsung minder. Kita langsung insecure. Atau kita merasa pendidikan kita pas-pasan. Di kantor kita merasa pendidikannya banyak teman-teman kita yang lebih tinggi. Kita merasa kurang bisa memahami perintah atasan. Kita merasa junior, akhirnya insecure. Akhirnya gelisah. Dan itu berbahaya Motivers. Oleh karena itu, inilah 3 motivasi untuk bangkit dari insecure. Yang pertama, bersyukur dan percaya diri. Motivers, Anda harus selalu bersyukur dan percaya diri. Percaya diri artinya Anda percaya kepada kemampuan potensi diri Anda sendiri. Motivers, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan anugerah berupa bakat, keterampilan, skill yang berbeda-beda kepada setiap manusia. Jadi, tugas diri kita
adalah menggali potensi, bakat, skill kita yang terpendam ini apa. Jadi, berhentilah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain yang lebih sukses. Karena Anda tidak tahu. Dia itu sukses setelah usaha berapa tahun, bekerja berapa tahun, bisnis berapa tahun. Kok Anda belum ada setahun kerja sudah insecure, sudah merasa gajinya kecil, sudah merasa kalah gaji dibanding yang lain. Nah, ini hati-hati. Karena orang insecure biasanya kurang bersyukur. Nah, sama-sama kurnya ujungnya. Kalau kita bersyukur dengan bentuk tubuh kita bersyukur dengan keadaan ekonomi kita bersyukur dengan anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita bersyukur dengan keluarga kita bersyukur dengan kecantikan, ketampanan kita yang apa adanya. Itu kita akan lebih nyaman dalam beraktivitas. Kita tidak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Motivers, salah satu neraka kehidupan adalah membanding-bandingkan anugerah orang lain dengan anugerah diri kita. Membanding-bandingkan tidak akan membuat situasi Anda lebih baik, justru akan membuat Anda semakin tidak percaya diri. Kalau Anda tidak percaya diri, percayalah Motivers, apapun profesi Anda sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai mahasiswa, itu tidak akan membuat Anda berprestasi. Tidak ada ceritanya orang tidak percaya diri lalu berprestasi, lalu bisa berkontribusi maksimal di kantor. Gak ada. Orang yang tidak percaya diri hanya akan menjadikan bebannya lebih berat dan akan semakin jauh dari kesuksesan. Jadi Motivers, jadilah pribadi yang bersyukur apa adanya. Alhamdulillah saya lulusan SMA, masih mending. Di kampung saya banyak yang lulusan SMP. Alhamdulillah saya lulusan S1, masih mending. Yang lainnya banyak yang lulusan SMA. Alhamdulillah saya dapat penghasilan sehari 100.000, masih mending. Teman saya banyak yang susah makan. Hari ini banyak yang belum kerja, masih nganggur. Alhamdulillah saya walaupun nganggur masih sehat. Di kampung saya sudah nganggur, sakit. Terus kalau orang yang sakit, alhamdulillah, walaupun saya sakit dan saya belum dapat pekerjaan, tapi saya masih diberi kesempatan hidup. Tetangga saya sudah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, cari selalu jalannya bersyukur. Dan dengan bersyukur kita akan percaya diri. Ya. Jadi Motivers, bersyukur dan percaya diri adalah modal utama seseorang untuk bisa bangkit dari insecure. Yang kedua, fokus berkarya. Motivers, kalau ada orang yang insecure berlebihan, orang yang selalu merasa gelisah, saya bisa pastikan dia tidak melakukan hal yang kedua ini. Kenapa? Pasti dia tidak punya karya, pasti di kantor dia tidak berprestasi, pasti di kampus nilai-nilainya biasa-biasa saja atau jelek. Kenapa? Waktunya habis untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, sehingga dia lupa untuk berkarya. Dia lupa. Dalam hidupnya manusia itu harus bisa menciptakan karya supaya nilai tambah kita meningkat. Kalau kita tidak memiliki karya, terus apa yang kita banggakan? Terus bagaimana cara kita menjual diri kita kepada atasan kita? Menjual diri kita kepada customer kita? Karena orang sukses itu adalah orang yang bisa menjual dirinya dengan baik. Personal branding harus Anda lakukan dengan berkarya. Nah, oleh karena itu, berhentilah Anda mengeluh, fokuslah berkarya. Ciptakan suatu karya baru, ciptakan suatu momentum yang baru. Ciptakan suatu hal yang membuat orang akan kagum pada prestasi Anda, pencapaian Anda. Ya, bagi Anda yang ASN, ayo Anda harus punya karya dong. Supaya Anda memiliki alasan untuk dipromosikan. Bagi Anda yang non-ASN, Anda tidak boleh kalah dengan ASN. Anda harus punya karya juga. Supaya kesempatan Anda untuk menjadi ASN lebih baik lagi. Bagi Anda yang karyawan swasta, Anda harus punya karya. Karena kalau di perusahaan swasta, itu profit oriented, Anda benar-benar dituntut
memiliki karya yang optimal. Ya, kesejahteraan Anda pun bisa unlimited tanpa batas. Bagi Anda yang pengusaha juga sama. Anda harus memiliki karya. Karena produk Anda tidak akan laku kalau Anda tidak memiliki diferensiasi. Intinya Anda harus punya sesuatu yang bisa dijual dan orang beli. Itulah yang disebut karya. Dan yang ketiga, beribadah secara rutin. Motivers, saya sangat yakin sekali. Terlepas dari apapun agama Anda, kalau Anda lakukan ibadah dengan rutin, Anda lakukan kewajiban Anda secara tepat waktu, maka itu akan membuat jiwa kita lebih tenang, hati kita lebih tenang. Karena yang kita laksanakan setiap hari selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, itu tidak melulu soal keduniaan. Kita harus mengalokasikan waktu untuk mempersiapkan akhirat. Oleh karena itu, Motivers, ibadah secara rutin itu akan membantu Anda bangkit dari insecure. Karena Anda akan selalu dinasehati, Anda akan selalu diingatkan oleh guru-guru agama kita, oleh guru-guru agama Anda, bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini hanya sementara dan untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Jadi, bagi Anda yang muslim, sudah pasti sholat harus 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, syukur-syukur bisa di masjid, top. Saya yakin Anda tidak akan mengalami insecure kalau Anda rajin sholat 5 waktu, apalagi rajin mengaji, rajin beramal, sodakoh, infak, amal jariah. Anda sudah lakukan belum? Kalau Anda belum lakukan, pantas Anda insecure. Karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang non-muslim, silakan. Yang Nasrani, Anda ke gereja seminggu sekali. Anda beribadat. Anda melakukan amal. Bagi yang Hindu, Anda silakan tirtayatra ke pura. Bagi yang Buddha, silakan Anda bisa ke vihara rutin beribadah sesuai dengan jadwal. Anda sudah rutin beribadah atau belum? Nah, dekatlah dengan Tuhan kita, dekatlah selalu dengan Sang Pencipta, karena segala kesusahan, kesulitan yang kita alami di dunia ini tidak terlepas dari ujian atau cobaan dari Yang Maha Kuasa. Berarti kita minta dari yang memiliki kita. Nah, Motivers, jika 3 langkah ini sudah Anda terapkan, sudah Anda amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kecil kemungkinan Anda masih merasa insecure. Ya. Dan Anda memiliki kemungkinan yang besar untuk merasa lebih bahagia. Dan kalau Anda bahagia, pikiran Anda bahagia, maka pekerjaan Anda akan terasa lebih ringan. Dan ada saja solusi dari segala permasalahan yang Anda hadapi. Oleh karena itu, Motivers, jangan sampai Anda merasa insecure berkepanjangan, karena itu berbahaya bagi kesehatan, keluarga, karir, dan bisnis Anda. Ya. Baik Motivers, sebelum saya pamit undur diri, kembali mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel Hamri Gusman Official, like, share, dan komen. Karena dukungan Anda sangat kami butuhkan untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Merasa selalu perlu ini. Maka untuk jadi Motivers, bersyukur dan bagi karir dan